Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Alawiyah, NIM D021834. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja email server. Pada dasarnya, cara kerja utama email server adalah sending email atau mengirim email dan menerima email, di mana akan melalui tahapan pengiriman. Berikut adalah simulasi pengiriman mail server kepada penerima server, di mana pengirim pesan akan menerima email dan berkomunikasi dengan server SMTP. Kemudian server SMTP akan memproses alamat email penerima, terus akan terhubungkan ke server SMTP, di mana pengirim akan berkomunikasi dengan DNS. Email akan terkoneksi dengan server SMTP. Terus server SMTP akan menerima dan memindai pesan yang akan masuk. Cara kerja email server adalah dalam mengirim dan menerima pesan. Baiklah, saya akan jelaskan garis besar tiap tahapannya, yaitu tahapan pertama, yaitu mengirim pesan. Setelah membuat pesan dan mengklik tombol send, kemudian email penerima atau klien akan terkoneksi dengan server SMTP. Server ini bisa bernama apa saja. Misalkan saya di sini menggunakan www.unsulbar.com. Untuk tahap kedua, email penerima akan berkomunikasi dengan server SMTP. Di sini email penerima atau klien akan berkomunikasi dengan MTI server yang menggunakan SMTP. Kemudian memberikan alamat email Anda, alamat email penerima, isi pesan dan lampiran. Tahap ketiga, yaitu server SMTP memproses alamat email kepada penerima. Setelah berkomunikasi dengan email penerima, komponen MDA melalui SMTP akan memproses alamat email penerima, yang khususnya di sini domain. Jika nama domain sama dengan pengirim pesan, maka pesan akan langsung dialihkan ke server domain POP3 atau IMAP. Tahapan keempat, server SMTP, pengirim berkomunikasi dengan DNS. Agar bisa menemukan server penerima, MTA melalui SMTP harus berkomunikasi dengan DNS atau server nama domain. Nantinya DNS akan mengambil nama email domain penerima, lalu akan menerjemahkannya menjadi sebuah IP address. Tahapan kelima, yaitu email terkoneksi dengan server SMTP. Setelah server SMTP memiliki IP address penerima, maka email yang akan diteruskan MDA atau MTA dapat terkoneksi dengan server SMTP. Tahapan keenam, yaitu penerima memindai pesan masuk. Di tahapan ini, memindai pesan masuk jika ia mengenali domain dan username. Pesan akan diteruskan ke server POP3 atau IMAP domain. Dari situ kita akan menerima pesan yang akan ditempatkan dalam antrian send email. Pesan akan berada di antrian send email sampai email penerima mengizinkannya untuk diunduh. Cara kerja berbasis web. Nah, inilah gambaran rangkaian cara kerja berbasis webnya. Penjelasan untuk cara kerjanya di sini, yaitu setelah terhubung secara fisik, protokol TCP atau IP memungkinkan semua komputer dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Pada saat
Pada saat browser meminta data web ke page server, maka instruksi permintaan data oleh browser tersebut dikemas di dalam TCP yang merupakan protokol transport, yang kemudian dikirim ke alamat yang dalam hal ini merupakan protokol berikutnya, yaitu Hypertext Transfer Protocol atau sering disingkat dengan HTTP. Nah, HTTP ini merupakan protokol yang digunakan dalam World Wide Web atau WWW, antar komputer yang terhubung dalam jaringan di dunia ini. Data yang dipasing dari browser ke web server disebut sebagai HTTP request yang meminta web page, dan kemudian web server akan mencari data HTML yang ada dan dikemas dalam TCP protokol. Data yang dikirim dari server ke browser disebut sebagai HTTP response. Jika data yang diminta oleh browser tidak ditemukan oleh si web server, maka akan menimbulkan error yang sering Anda lihat di web page, yaitu error 404 page not found. Ini akan memberikan suatu proses yang tridimensional, yang artinya pengguna internet tidak dapat membaca dari satu dokumen ke dokumen lain dengan hanya mengklik beberapa bagian dari halaman-halaman dokumen tersebut. Proses yang dimulai dari permintaan web client atau browser diterima web server, diproses, dan dikembalikan hasil prosesnya oleh web server ke web client yang secara transparan. Setiap orang dapat dengan mudah mengetahui apa yang terjadi pada setiap proses. Secara garis besarnya, web server hanya memproses semua masukan yang diperolehnya dari web client. Mekanisme pengamanan web server, yaitu pertama, pengamanan pengujian fungsionalitas. Ya, yang dimaksud di sini yaitu untuk memeriksa apakah produk Anda sesuai dengan spesifikasi yang Anda maksudkan serta persyaratan fungsional yang Anda buat dalam dokumentasi pengembangan Anda. Yang kedua yaitu pengamanan usability testing. Pengujian ini penting dari setiap proyek berbasis web, di mana dilakukan pengujian seperti atau dalam kelompok fokus yang kecil yang mirip seperti audiens target aplikasi web. Keamanan interface testing. Di sini yaitu yang dimaksud contohnya itu aplikasi di mana permintaan tes dikirim dengan benar ke database dan output di sisi klien akan ditampilkan dengan benar. Jika kesalahan jika ada harus ditangkap oleh aplikasi dan harus hanya ditampilkan kepada administrator dan bukan pengguna akhir. Kelima, compatibility testing, yaitu situs web yang sama di browser yang berbeda akan ditampilkan secara berbeda pula. Di sini pengujian aplikasi webnya akan ditampilkan dengan benar di seluruh browser, seperti JavaScript, Ajax, dan autentikasi berfungsi dengan baik. Keenam, performance testing. Di sini akan memastikan situs Anda berfungsi di bawah semua beban. Kegiatan pengujian perangkat lunak akan termasuk tapi tidak terbatas pada waktu respon aplikasi situs web. Ketujuh, security testing. Tes akses tidak sah ke halaman aman, tidak boleh diizinkan, file yang dibatasi tidak boleh diunduh tanpa akses yang sesuai dengan pemeriksaan secara otomatis. Yang kedelapan, crowd testing. Di sini Anda akan memilih sejumlah besar orang untuk melakukan tes jika tidak akan dieksekusi sekelompok orang di perusahaan.
Mekanisme pengamanan mail server. Di sini terdapat beberapa poin, yaitu pertama, pastikan selalu menggunakan strong password untuk semua akun. Kedua, aktifkan akses SSL untuk keamanan data. Jangan gunakan protokol IMAP, POP3 dan SMTP standar. Gunakan port SSL untuk protokol tersebut, yaitu port 995 atau POP3 SSL. Ketiga, aktifkan SMTP out untuk pengiriman email. Set client agar menggunakan autentikasi pada bagian settings SMTP sehingga user harus melakukan otorisasi sebelum melakukan pengiriman email. Keempat, batasi trusted network jika IP tertentu diset sebagai trusted network. Kelima, aktifkan policy untuk membatasi jumlah maksimum pengiriman atau penerimaan email dalam suatu interval waktu tertentu. Bagaimana cara kerja VPN? Cara kerja VPN sangatlah sederhana, itu dengan melakukan enkripsi pertukaran bahkan sebelum koneksi publik di tempat kopi, seperti di tempat kopi atau warung internet pembaca. Ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN, itu seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama. Server VPN bertugas untuk meneruskan koneksi Anda ke situs yang ingin diakses. Jadi, jika koneksi yang Anda lakukan akan dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada saat itu. Nah, inilah gambar ilustrasi koneksi melalui jaringan tanpa VPN dan menggunakan VPN. Di mana di sini adalah pengguna, ini adalah data, hacker firewall government. Di sini adalah jaringan internetnya. Jadi, ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung akan direct tanpa enkripsi. Sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Cara kerja remote access, yaitu di sini terdapat gambaran bagaimana proses kerja dari remote control access. Di sini adalah remote atau usernya, pengguna akan terhubung ke internet dan melalui beberapa tahap. Di sini substansinya yang digunakan yaitu Telnet, Remote Execution Command Protocol, Secure Shell, penggunaan SSH-nya, Virtual Network Computing, dan cara kerja VNC. Untuk contoh implementasi remote access-nya di sini, yaitu contoh aplikasinya itu Windows Remote Desktop. Windows Remote Desktop yang mana aplikasi ini bertujuan untuk terintegrasinya pada sistem operasi Windows. Aplikasi ini sudah terinstall secara default. Dengan aplikasi ini, maka Anda tidak perlu melakukan penginstalan dan tidak perlu mendownload. Apabila ingin menggunakan aplikasi yang satu ini, dapatkan segala kelebihan yang ditawarkan seperti Remote Desktop Protocol. Namun, ada hal pertama yang harus dilakukan adalah yaitu memiliki akun RDP. Contoh implementasi VPN di sini adalah site-to-site VPN. Implementasi jenis ini menghubungkan antara dua kantor atau lebih yang letaknya berjauh.
Implementasi jenis ini menghubungkan antara dua kantor atau lebih yang letaknya berjauhan, baik kantor yang dimiliki perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya. VPN yang digunakan untuk menghubungkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, yaitu misalnya mitra kerja, supplier, atau pelanggan, yang disebut dengan extranet. Sedangkan apabila VPN digunakan untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang, implementasi ini termasuk jenis intranet, site-to-site VPN. Cara kerja keamanan server web, dan server database, yaitu dengan akses jarak jauh. Jika memungkinkan, administrator server harus masuk ke server web secara lokal. Jika akses jarak jauh diperlukan, seseorang harus memastikan bahwa sambungan jarak jauh diamankan dengan benar dengan menggunakan protokol tunneling dan enkripsi. Akses jarak jauh juga harus dibatasi ke sejumlah IP tertentu dan untuk akun tertentu saja. Pisahkan antara pengembang. Yang dimaksud di sini yaitu adalah untuk lebih memudahkan pengembang dan pengujian aplikasi web. Pengembang cenderung akan mengembangkan aplikasi internal tertentu yang akan memberi mereka akses istimewa ke aplikasi web, database, dan sumber daya server web lainnya. Aplikasi semacam itu biasanya tidak memiliki batasan apapun, karena mereka hanya aplikasi uji coba yang harus diakses dari pengembangnya saja. Izin dan hak istimewa. Izin layanan file dan jaringan memainkan peran penting dalam keamanan server web. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk selalu menetapkan hak istimewa terkecil yang diperlukan untuk menjalankan layanan jaringan tersebut. Install semua patch keamanan tepat waktu. Anda juga sebaiknya memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak yang berjalan di dalamnya dengan lapisan keamanan terbaru. Dan itu akan memudahkan Anda dalam pengamanan data Anda. Di sini adalah pantau dan audit server. Semua log layanan jaringan, log akses situs web, log server database, misalnya Microsoft SQL Server, MySQL, dan Oracle, dan log sistem operasi harus dipantau dan sering diperiksa sedemikian sering. Cara menjaga keamanan mail server. Panduan pengamanan sistem operasi mail server di sini yaitu dengan aplikasi yang disebut dengan Government Computer Security Incident Response Team atau yang disingkat dengan GOP CSIRT. Pusat Monitoring Laporan dan Penanganan Insiden Keamanan Informasi, Instansi Pemerintah Direktorat Keamanan Informasi Kementerian dan Komunikasi. Manfaat penetration testing. Dalam implementasinya, dapat berguna antara lain untuk menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan dunia nyata. Dapat menentukan penanggulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem, dan untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi, sistem, atau jaringan yang dimiliki. Pentest juga digunakan untuk mendeteksi serangan dan merespon dengan cepat dan tepat. Sehingga secara garis besar, pentest bertujuan untuk menganalisis segala risiko yang akan menimbulkan adanya kerentanan yang telah diidentifikasi pada tahap vulnerability assessment dan memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan apabila sistem uji dapat lolos dari serangan hacker.
Langkah-langkah penetration test pada aplikasi dengan mengintegrasi Burp Suite ke smartphone atau iOS. Pastikan smartphone dan komputer kita ada dalam jaringan yang sama. Pada kasus ini, IP address pada komputer saya adalah contohnya 10.10.11.D05. Pada aplikasi Burp Suite, buka tab Proxy, terus Options Pengaturan Proxy Listeners, tambahkan kemudian masukkan nomor IP dari komputer tadi dan bin port yang akan digunakan oleh smartphone sebagai proxy. Setelah selesai melakukan konfigurasi tersebut, artinya Burp Suite sudah menjadi listener dan siap digunakan sebagai proxy pada smartphone, dan kita dapat memulai untuk melakukan integrasi ke smartphone iOS dengan langkah-langkah di bawah ini, yaitu sebagai catatan, kami menggunakan iPhone 5s dengan iOS versi 12.4.5. Pastikan smartphone dan komputer terkoneksi pada jaringan yang sama. Contoh kasus di sini menggunakan IP dari smartphone yang digunakan adalah 10.10.11.212. Lakukan konfigurasi proxy iOS yang terdapat pada menu HTTP proxy seperti gambar di bawah ini. Untuk gambarnya di sini saya tidak masukkan, jadi langsung saja kita lanjut ke pilih manual, lalu input nomor IP komputer dan port Burp Suite pada kolom di bawahnya. Setelah selesai, simpan konfigurasi tersebut, kemudian kita bisa memulai untuk memasang profil sertifikat Burp Suite agar trafik SSL bisa ditangkap oleh Burp Suite dengan mengunjungi link http Burp pada browser smartphone. Kemudian klik tombol sertifikat di pojok kanan atas halaman website, dan secara otomatis kita akan mengunduh profil dari Burp Suite. Lalu pilih Allow untuk mengizinkan Burp Suite memasangkan profil pada smartphone kita. Selanjutnya, setelah memilih Allow, selanjutnya kita buka menu setting, profile download. Klik profile download untuk melihat profil dari Burp Suite, kemudian tekan install. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan passcode, serta akan muncul permintaan konfirmasi untuk memasang profil tersebut. Software Burp Suite kini sudah bisa digunakan pada smartphone iOS untuk digunakan penetration test. Untuk hasil uji cobanya di sini saya juga tidak masukkan, namun di sini terdapat alamat webnya. Cara di atas merupakan salah satu cara paling efektif untuk Anda memulai penetration test pada aplikasi mobile di smartphone berbasis iOS. Dengan menggunakan Burp Suite, Anda dapat memetakan seluruh API request di dalam aplikasi dan melihat respon yang ada. Untuk itu, Defensor sebagai ahli keamanan IT terpercaya di Indonesia berharap bisa membantu Anda dalam menghadapi tantangan keamanan cyber yang saat ini, dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya memastikan keamanan data dan aplikasi. Untuk itu, sangatlah penting dengan melakukan berbagai pendekatan keamanan, dan dalam salah satunya adalah penetration test. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya.
Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.